Shalom Spartaners. Shalom. Shalom. We are God's Warrior. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur banget nih pada saat siang hari ini kita udah ada di episode ketiga. Ya, betul sekali. Di 2 episode sebelumnya banyak banget ya masukan dan saran buat kita semua. Dan semoga setiap masukan dan saran yang diberikan bisa meningkatkan kembali konten channel di Spartan Youth Cimanggis ini. Amin. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bener banget tuh. Banyakin subscribe sama share ya. Share-nya. Biar banyak orang-orang mendengar dari sharing-sharing kita bisa memberkati mereka semua. Betul sekali. Di 2 episode sebelumnya kita sudah lakukan dengan baik. Khususnya di episode yang lalu ada tentang komunitas ya bro. Ya, dan janji Tuhan di dalam komunitas yang episode 2. Ya, untuk sekarang kita masih berlanjut dalam tema kita tentang komunitas di dalam rohani. Jadi kita langsung aja nih bro, ngebahas diskusi tentang komunitas dalam rohani khususnya buat anak muda bro ya. Iya benar, Spartan Youth Cimanggis. Tapi sebelumnya kita mau perkenalkan dulu nih. Ada tamu kita di studio nih. Narsum nih, Iya nih, ini luar biasa. Bisa 2 jam nih kita nih sharing di saat siang hari ini. Karena pembahasannya juga seru ini. Seru dan terik banget matahari di luar sana. Soalnya loh. banyak problema yang di dalam komunitas rohani khususnya anak-anak muda ya kan. Ya udahlah kita sambut aja deh. Nih bintang tamu kita Bapak Pendeta Octavianus Lima dari Pos Pelayanan Aura Wastu. Haleluya. Siapa? Apa kabar Pak? Selamat siang. Nah, selamat siang. Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan kita ya. Amin. Haleluya. Amin. Minggu lalu tuh kita sudah bahas tentang komunitas Pak. Jadi ada 3 poin penting tuh yang kita bahas. Yang pertama tentang love, care, dan sharing. Ketiga-tiganya saling berkaitan karena kalau ada cinta tapi tidak ada kasih dan sharing itu nggak bisa jalan komunitas. Begitupun sebaliknya. Kalau ada cinta tapi nggak ada rasa peduli dan sharing tuh sama aja nggak jalan. Dan yang ketiga, kalau ada cinta dan juga rasa kepedulian tapi nggak ada sharing, diem-diem aja, itu juga nggak bisa jalan suatu komunitas. Benar nggak bro? Betul sekali. Ya, saling mengisi di mana satu komunitas kita nggak ada satu diam, yang lainnya ibaratnya ngomong sendiri, tapi kita harus ada feedback. Jadi seperti siaran kita ini, kenapa siaran ini ada? Karena ada feedback. Jadi ada yang diberkati dan kita juga terus memberkati, membuka topik yang ibaratnya yang Tuhan izinkan kita bahas nih. Khususnya yang topik sekarang ini yang lagi tren, bahwa di dalam suatu kesesakan ini, apa yang kita rasakan di tengah pandemi ini, kita boleh merasakan nih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, di dalam suatu komunitas yang besar, yang ibaratnya bisa sama-sama membangkitkan dan membangun kita untuk sama-sama mencari kehadiratnya Tuhan dan mengerti apa yang dijanjikan Tuhan dari firman-firmannya itu sih. Wih keren banget, luar biasa. Tapi jangan lupa nih kita juga harus himbau rekan-rekan Spartaners dan para pendengar dimanapun kalian berada. Jangan lupa stay at home ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan juga jaga imunitas tubuh biar tidak terkena dan terpapar virus-virus. Terlebih virus-virus yang lagi in banget ini, virus corona nih. Kita harus bisa bareng-bareng dengan pemerintah untuk kita sama-sama memutus mata rantai virus corona sehingga kita bisa kembali normal dan beraktivitas khususnya beribadah ya di gereja kita di Cimanggis. Kita berkumpul lagi setiap hari Minggu ya kan, kita melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, belajar bersama-sama, sharing. Ya, pokoknya intinya together we can ya kan. Oke, benar. Betul. Dan gue rasa juga udah banyak banget nih jemaat Tuhan khususnya di Cimanggis ini yang rindu untuk beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan di gereja ya. Haleluya. Kita bertemu satu sama lain, saling berjabat tangan kembali. Sepertinya sudah ada yang kangen ini. Iya benar-benar itu luapan dari perasaan saya sebenarnya, rindu sama teman-teman Spartaners khususnya. Kan kita sering beribadah bareng tuh di setiap hari Minggu juga nih. Di jam yang sekarang ini nih kita jam 2 di siang hari. Siang hari kita sama-sama ketemu, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita sama-sama berbagi pengalaman lewat kesaksian yang tentunya bisa menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua yang mendengarkan. Benar nggak? Benar. Ya, baiklah. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita masuk sharing kita pada siang hari ini. Boleh. Ya udah kita sama-sama berdoa yuk. Bapak, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan di episode yang ketiga di channel Spartan Youth Cimanggis ini. Kami akan membahas dan mendiskusikan kembali lebih dalam lagi mengenai apa itu arti komunitas rohani di dalam suatu gereja Tuhan. Biar kiranya Kau pakai setiap kami anak-anak-Mu dan hamba-Mu, Bapak Pendeta Octavianus Lima, untuk kami sama-sama
memberikan sharing dan juga bisa memberkati rekan-rekan Spartaners dan juga para pendengar dimanapun mereka berada. Biar kiranya sharing ini dari awal pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan semuanya boleh menjadi baik buat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat ya bro? Pastinya luar biasa. nih. Berkobar-kobar ya. Iya, terus. Api. Warm up. Siap. Ya, mungkin kita langsung berikan kesempatan untuk ya hambanya Pak Pendeta Okto untuk membagikan ya firman yang untuk bisa menguatkan. Ya, khususnya ayat firman Tuhan yang menjadi tema kita pada saat karena siang hari ini. Ya, karena di Alkitab ini banyak tema, yaitu banyak ayat yang memfokuskan kita harus berkomunitas nih, kita harus sama-sama bertumbuh, kita harus sama-sama ya kuat di dalam ya satu komunitas. Iya, Ya seperti Tuhan datang ke dunia ini kan dia sendiri tapi dia membentuk komunitas kan. Iya, betul. Supaya ya itu dari komunitas kita bisa membagikan hal-hal yang kebenaran tentang Sharing. Tuhan, Ya, kayak keselamatan. seperti saat siang hari nih Iya, dari betul. komunitas ini kita bisa memberikan sharing buat teman-teman kita yang mungkin membutuhkan firman Tuhan dan juga Ya, kata-kata saran dari kita pastinya semua ini sangat ya. membutuhkan, bukan Walaupun membutuhkan memang lagi. setiap orang berbeda ya Betul. pergumulannya, tapi Betul. kita berdoa biar apapun yang kita sharingkan saat siang hari ini bisa menjadi berkat dan kekuatan loh. Betul. Oke, mari kita melihatnya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18. Ayatnya ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 tentang menasihati saudara. Mari kita membaca bersama-sama. Kalau teman-teman yang mungkin ada Alkitab atau di handphone bisa kita baca bersama-sama. Di mana Pak tadi ayatnya? Maaf. Injil Matius 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di surga. Amin. Haleluya. Rekan-rekan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ada dua kata yang ditulis di dalam Alkitab. Gak apa-apa. Tentang kata mengikat dan melepaskan. Kita baca lagi dalam satu ayat dalam Injil Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat yang ke-19. Matius 16 ayat yang ke-19. Tapi saya baca dari ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi dua kata ini sangat penting sekali. Nanti sebentar kita akan bersama-sama untuk sharing. Saya hanya mau menyampaikan bahwa di dalam komunitas kita ada 3 hal yang harus kita belajar tentang hal menasihati sesama. Karena di dalam komunitas itu tentunya ada suatu wadah untuk kita saling mengenal, saling berinteraksi, saling membangun, dan saling menasihati. Ketika hal itu kita lakukan, maka saya percaya kita akan mencapai yang namanya kata sepakat. Ya. Nah, komunitas itu sangat berfaedah, berguna sekali apabila di dalam komunitas itu ada kata sepakat. Ya. Jadi ketika kita sepakat, maka pasti ada goal oriented. Ya, betul sekali. Ya pastinya komunitas yang dimaksud adalah komunitas rohani
ya apa yang tadi hambanya bilang berkata, ya di mana dalam komunitas ada menasihati dan saling membangun seperti yang ditulis di dalam ayat 1 Tesalonika 5 ayat 11 yang berkata, karena itu nasihatilah seseorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi di dalam komunitas rohani kita harus sama-sama, jangan marah kalau kita menasihati, atau jangan marah, jangan mudah tersinggung kalau kita ibaratnya dikasih tahu hal yang baik. Karena kembali lagi kita memberikan sesuatu yang berpadanan dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan harus kita terapkan di dalam kehidupan pribadi. Mungkin kita nggak tahu pas waktu dinasihatkan, oh menurut yang dinasihatan itu kamu salah, tapi kamu nggak menyadari bahwa kamu tuh salah. Jadi ya ada emosi, ada sesuatu hal yang nggak suka, apa sih lu nggak ngerti apa segala macam. Tapi ketahuilah bahwa kita mengasihati dengan kasih, tidak hanya untuk ibaratnya menyadarkan bahwa apa yang dilakukan itu salah, dan kita mau sama-sama membangun ini, menajamkan. Iya benar banget itu penjelasan dari Bapak Pendeta Octavianus Lima dan juga sharing dari Bro Yohanes. Dan kalau menurut saya satu hal yang paling penting nih sebelum kita berkomunitas itu, terlebih dahulu kita punya hubungan yang dekat juga dengan Tuhan, karena dengan adanya hal itu kita bisa tahu bahwa kita itu harus bisa berkata-kata dengan hikmat yang daripada Tuhan, tentunya dengan Roh Kudus yang meluap-luap dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita masuk ke dalam suatu komunitas kita bisa menjadi berkat gitu. Karena kan kadang-kadang orang ya udahlah, yang penting gue bisa nyaranin dia, tapi ternyata dia sendiri masih punya kekurangan dan masih banyak, masih jauh dari kesempurnaan. Dan karena itu menurut gue itu sangat penting banget, terlebih dahulu kita juga harus bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, baik dengan cara kita berdoa senantiasa, membaca firman Tuhan, dan juga merenungkan firman Tuhan itu di setiap hari dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita masuk ke dalam suatu komunitas benar-benar orang bisa tahu bahwa apa yang keluar dari mulut perkataan kita emang benar-benar berpadangan dengan firman Tuhan ya Pak? Ya betul. Kita lihat lagi dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat yang ketiga. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi ketika kita menegur seseorang, kalau dia sudah menyadari kesalahannya, ya kita harus mengampuni juga, seperti Tuhan juga mengampuni. Karena teguran itu sangat bermanfaat sekali. Mari kita lihat lagi dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-14. Injil Lukas pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-26. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi ini seorang sahabat yang ingin mengikuti Yesus perlu melepaskan yang namanya kebencian dan mau juga ditegur. Seperti yang tadi Saudara Yohanes katakan. Ya, betul sekali. Dengan beberapa ayat yang tadi dibacakan dalam Injil Lukas ini yang menguatkan kita bahwa kita itu penting sekali untuk mengingatkan dan membangun satu sama lain, supaya kita ditahu kita adalah murid-murid Tuhan. Dan juga ada penambahan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Jadi murid Tuhan itu identik dengan kasih dan saling mengasihi, dan juga saling sama-sama membangun, menasihati, dan tidak egois atau selfish, di mana banyak dunia
ibaratnya fokus akan dirinya sendiri. Coba mungkin dari setiap kita Spartanas dimanapun kalian berada berpikiran, mungkin gak sih kita bisa hidup seorang diri? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Pasti kita butuh bantuan. Itulah sebabnya bahwa manusia itu makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa hidup dengan sendiri. Kita harus bisa ada mengulurkan bantuan ke orang lain. Kita juga dibantu orang lain gitu loh. Karena ada komunikasi antara kita semua gitu. Karena di kejadian juga kan awalnya Tuhan menciptakan manusia, nggak, kata Tuhan kan tidak bagus tidak sendirian, baik ya. sendirian, maka diciptakanlah Hawa Penolong ya. sebagai penolong. Itu juga termasuk ini kan, komunitas di dalam rumah tangga dan keluarga dong. Iya, Antara suami dan istri gitu kan ya. Yang lebih kecil lagi dari yang besar. Dan kalau ada orang yang tidak mau ditegur, itu masih termasuk manusia lama, bukan manusia baru. Nah, kita bisa buktikan dengan di Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu, ini anak muda, ini khusus untuk anak muda, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Ini mau jadi manusia baru harus berani meninggalkan 11 jenis dosa yang dilakukan. Betul. Nih, mungkin ada hal yang sensitif juga nih untuk mungkin saya tanyakan kepada hambanya. Mungkin saya panggil Kak Otto aja supaya kita sambil apa ya, supaya makin dekat gitu. Makin dekat. Jangan nggak ada jaraknya, nggak jauh. Jadi mungkin Kak Otto ada satu pertanyaan nih. Hal ini mungkin satu problem yang sering ya dihadapi komunitas khususnya rohani anak-anak muda nih. Karena banyak anak-anak muda tidak terbuka nih dengan apa yang dia alami karena dia takut ketika dia membuka persoalan itu nanti hal itu jadi viral. Jadi buah bibir yang bukan baik tapi buah bibir yang buruk. Jadi menjadi aib terhadap orang itu. Makanya kebanyakan ini mungkin bukan hanya di Spartan Cimanggis saja, di kaum muda yang lain ini berpikir bahwa apa ya, permasalahan ini mending dipendam sendirilah, supaya takutnya kalau kita terbuka menanyakan di dalam komunitas yang kakak-kakak rohani, jadi takutnya kita nggak takut kakak-kakak rohani itu bocor gitu. Menurut Kak Otto sendiri bagaimana dengan satu problema yang seperti ini? Jadi yang pertama itu dia harus tahu kepada siapa dia berkomunikasi. Oke. Bisa dipercaya. Jangan sampai dia salah cerita dengan orang yang mungkin baru dikenal. Akhirnya dia tidak bisa terbuka. Dan kalau dia tetap mempertahankan hal seperti itu, dia malah jadi celaan bagi orang lain. Ada ayatnya dalam Mazmur 39 ayatnya yang ke-9. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, jangan jadikan aku celaan orang bebal. Mazmur 39 ayat yang ke-9. Sekali lagi, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku, janganlah jadikan aku celaan orang bebal. Jadi biasanya takutnya dia dicela oleh orang lain, ya kita harus membantu dia bagaimana untuk lebih membawa dia kepada Tuhan dan tidak memperbincangkan kalau dia memang masih rohaninya sangat lemah. Kita harus membantu dia, mengarahkan, mendoakan, dan bawa dia dalam komunitas Spartan. Kita bawa dia untuk tetap memuji, mempermuliakan nama Tuhan, bersaksi apapun yang dia alami, biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Ya, jadi boleh dimasukin juga bahwa kita itu saling sama-sama membangun, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama. Satu sisi, ya Tuhan menyatakan bahwa akulah kepala dan kalian adalah tubuhnya. Berarti kita harus punya kesatuan. Gak mungkin, memang kita diciptakan tidak identik. Tangan, kaki, hidung, mata, semuanya kan berbeda-beda. Tapi kita diciptakan itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Sesuatu hal yang ibaratnya mempunyai fungsi khusus yang Tuhan sudah tentukan, yaitu untuk komunitas. Kita mungkin di sini berarahnya kepada pikiran Yesus sebagai ibaratnya gembala yang membawa jiwa-jiwa itu datang kepadanya. Terus ada yang kedua nih Kak Okto, terkadang kan banyak orang merasa komunitas dalam rohani itu isinya orang-orang yang munafik, itu yang nggak bisa menjaga tingkah lakunya, bahkan tutur kata aja, maaf aja. Di dalam komunitas banyak orang yang tahu firman Tuhan tapi berkatanya itu sama dengan orang duniawi, apalagi ketika dia emosi, ketika dia lagi ibaratnya down. Itu menurut Kak Otto sendiri bagaimana untuk menanggapi hal seperti itu? Harusnya seorang leadership itu dia harus jadi teladan di dalam perkataan, di dalam perbuatan. Di dalam Rasul Paulus menuliskan kepada anaknya Timotius, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Jadi teladan ini bukan hanya ketika kita di gereja, di luar, di mana komunitas, di mana kita berada, baik di dalam pekerjaan. Perkataan kita juga harus dijaga. Oh, orang akan lihat. Orang ikut Yesus karena dilihat. Iya, betul. Ada sesuatu yang bisa disajikan kepada orang Ya, lain, kayak betul. makanan gitu. Ya, betul. Orang akan lihat makanan ini enak. Bisa banyak orang dicap pasti cari dan dilihat. Iya, bisa dilihat. Ya. Dan itu yang Allah inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Dan jangan lupa hal-hal yang seperti ini kita harus bawa di dalam doa. Betul. Contoh di dalam Matius pasal 6 ayat 13 dikatakan bahwa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kuasa Tuhan bisa mengubah segala sesuatu bila komunitas ini dibawa juga di dalam doa. Ya, betul. Ya, kita juga ada ini kalau Pak di WhatsApp grup Spartan juga kita udah sering follow up doa-doa setiap hariannya untuk teman-teman kita juga yang sesuai dengan jadwal sih. Jadi kalau dari sisi Pak Okto, apakah dengan hal seperti itu bisa disebut bahwa komunitas itu bisa membawa ke dalam hal yang baik gitu loh? Saya merasa itu sangat penting sekali, karena ketika kita berdoa, kita tidak sendiri, ada satu mata yang sedang memandang dalam setiap aktivitas kita. Karena ini berhubungan dengan hal-hal yang rohani, saya akan tunjukkan dengan ayatnya dalam Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-18. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka kepada masa kelaparan. Oke. Hari-hari ini kan ada lagi virus corona. Iya, benar, Ya, wabah banyak orang, yang merebak nih. Banyak orang kelaparan. Iya, betul. Ya. Kita juga harus bawa di dalam doa, dan kita percaya lewat doa mata Tuhan tertuju ketika kita berdoa. Kita bawa teman-teman kita dalam doa dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dia mampu, dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doakan, karena kuasa itu sedang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Iya, betul. Jadi mungkin Spartan Youth dimanapun kalian berada atau komunitas yang lain yang mendengarkan channel ini, bahwa jangan henti-hentinya ya mencari komunitas di dalam Tuhan. Karena jangan memandang kalau men-sharingkan sesuatu di dalam komunitas akan menjadi omongan di belakang. Tapi dilepas dari itu, ketika kita boleh terbuka, kita punya beban dan masalah, terbuka, dan kita sama-sama saling mendoakan hal itu supaya ya pergumulan yang kita alami, kita
cepat untuk menyelesaikannya, dan ibaratnya membuat kita sukacita lagi, membantu orang lagi. Ya mungkin karena sesuatu hal yang mungkin dipikir aku belum terlalu seperti itu, janganlah sungkan-sungkan untuk bertanya atau meminta. Tanpa saudara kalian dimanapun berada, Spartanas dimanapun berada, tanpa kalian meminta atau menanyakan, kita juga seperti manusia biasa nggak tahu, kecuali Tuhan yang tahu seperti itu. Di ini juga di 1 Korintus ayat 11 juga ada ini ayat 18-nya. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat itu kan berarti kan sama dengan komunitas ya. Iya, kumpulan orang percaya. Ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Ayat 19-nya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Itu gimana tuh Kokto? Jadi 1 Korintus 11. di dalam 1 Korintus itu menegaskan supaya di dalam jemaat, di dalam komunitas itu jangan sampai terjadi ada perpecahan. Nah, saya kaitkan juga dalam 1 Timotius pasalnya yang kelima ayat yang ke-18. Kami juga menasihatkan kamu saudara-saudaraku, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi jemaat, jangan ada orang Kristen yang rohani, tapi ada juga orang Kristen yang tidak rohani, hidup nggak tertib. Contoh KTP gitu ya. Iya, dapat duit sedikit, dia foya-foya, lebih besar pasak daripada tiang. Lihat tetangga beli TV baru, Iri, itu ikut-ikutan. Iya. Iya. Jadi ini harus tertib. Kemudian dikatakan juga, hiburkanlah mereka yang tawar hati. Tentu dalam komunitas ini ada teman-teman yang tawar hati. Banyak yang terutama di dalam pekerjaan hari-hari ini ada yang kehilangan pekerjaan ya. Khususnya juga sebagian dari Spartanas atau ya anak-anak muda yang lain mengalami satu kesusahan di tengah pandemi ini. Kemudian dikatakan lagi, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Haleluya. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap belajar bersyukur kepada Tuhan, dan jangan lupa tetap berdoa. Iya, kalau tadi hambanya Kak Oktos juga sudah memberitakan bahwa kita harus menjadi penghibur buat teman-teman kita yang kesusahan. Kebetulan beberapa waktu yang lalu juga rekan kita Spartan dari Okta, juga ayahandanya telah dipanggil Tuhan. Biar kami segenap Spartan yang ada di GPPS Cimanggis mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan keluarga diberikan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Haleluya. Ya, berarti dalam komunitas itu kita memang harus dituntut. Salah satu berarti ya di antara komunitas itu harus ada yang paling kuat ya Bro Yohanes ya. Terutama pasti leadernya ini emang udah ditunjuk Tuhan nih, emang udah harus kuat banget. Kuat mental, kuat telinga, kuat hati, ya kan, otaknya juga. Dan karena kan di antara komunitas itu, di antara komunitas itu ibarat kata kita punya anak kita ada yang paling bandel banget gitu kan. Itu seperti orang tua lah. Gak mungkin kan anak kita gimana, kita usir gitu kan, pasti kan harus kita harus dirangkul juga, kita rangkul. Habis dirangkul ya. Untuk yang podcast yang kemarin yang kedua kan kita sudah membahas di dalam komunitas itu bukan hanya satu generasi ya kan. Jadi banyak generasi yang punya pengalaman penting juga di dalam kehidupannya, penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya yang kita bahas di podcast yang kemarin. Ya dalam satu hal ini ibaratnya bukan hanya kuat untuk mental aja, tapi harus kuat melekat kepada Tuhan nih, yang memberikan hikmat, memberikan ya segala hal yang baik, yang untuk bisa sama-sama untuk membangun satu sama lain. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan dulu satu pujian dari pemuda Spartaniot, yaitu Arti Kehadiranmu. Mari kita dengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Ya, demikian tadi satu pujian arti kehadiran-Mu dari vokal grup Spartan Youth Cimanggis. Biar kiranya menjadi berkat pujian tersebut atas kehidupan Spartaners dimanapun kalian berada. Haleluya. Amin. Itulah bahwa arti kehadiran Tuhan itu sangat penting ya bro, Ya. buat kehidupan Luar kita, biasa terlebih banget. buat kita membangun suatu komunitas. Ya, Karena ya. kalau Dasar. membangun suatu komunitas tanpa ada kehadiran Tuhan, ya komunitas itu akan berjalan sia-sia gitu Ya, kan. betul. Bahkan di zaman rasul-rasul itu udah ada ya komunitas itu. Jadi rasul-rasul itu saling sharing satu sama lain, memecahkan roti, mengumpulkan harta Oke, mereka iya, betul. untuk menolong orang-orang yang lain yang lagi kesusahan gitu. Oke, kita lanjut diskusinya. Jadi kalau seseorang ditegur itu pertanda bahwa orang yang kita tegur itu kita kasihi. Iya. Kalau kita tidak kasihi, tidak mungkin kita tegur dia. Ya, Di dalam itu pasti Wahyu benar. pasal 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau di antara teman-teman kalau ada yang salah, masih ada yang menegur, itu tanda kasih.
bahwa Dia masih mengasihi kita. Masalahnya kita ditegur, kita terima, tapi apakah hati kita menerima atau tidak? Makanya di dalam Alkitab mengatakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi kalau hati kita kuat, berarti pasti kita bisa melewati segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Nah, kita kembali lagi dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18 tentang Matius 18 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Rekan-rekan kaum muda yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kehidupan kita pernah punya masa lalu. Dan masa lalu itu susah sekali untuk dilepaskan. Artinya bahwa ketika tidak ada pemberian kita dengan Tuhan, maka yang terjadi di bumi akan juga terjadi di surga. Alkitab mencatat dalam doa Bapa kami di surga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, benar. Jadi kalau kita mau surga datang, berarti di bumi ini harus dibereskan. Ya. Termasuk dosa dan perbuatan kita. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman, atau teman-teman ada temannya juga yang punya pengalaman, mungkin kita bisa sharing bersama-sama bagaimana caranya melepaskan teman-teman dari masalah yang sedang dan hari-hari ini terjadi. Ya, betul juga, karena ya ada satu ayat di dalam Galatia, dua ayat di dalam Galatia 6 yang berkata demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi komunitas rohani itu bukan hanya penting untuk kita miliki ya bro. Betul. Tapi komunitas rohani itu adalah sesuatu yang harus anak-anak Tuhan miliki. Karena dalam komunitas rohani itu kita dapat bertumbuh maksimal sesuai dengan apa yang sebenarnya Tuhan ingin rancangkan dalam kehidupan kita masing-masing gitu. Ya nggak Pak? Ya Kak Oto, benar. Mungkin ada satu peribahasa dari Afrika yang terkenal ini, yang ibaratnya sudah membuming ke seluruh dunia, yang berkata, ya ketika kalau kita sendiri, kita mau ibaratnya berlari kencang, larilah sendiri. Tapi kalau kita untuk mau berlari dengan jarak yang jauh, kita harus berlari sama-sama. Kita harus ada satu estafet ya. Ya benar, kita harus sama-sama ada ya komunitas khususnya untuk menguatkan supaya kita bisa mencapai jaraknya yang panjang. Bukan masalah cepatnya, tapi masalah jaraknya yang jauh. Kalau mungkin kita kencang, mungkin lari sprint berapa ratus meter capek. Kalau lari maraton kan ibaratnya lebih panjang lagi. Pertandingan. Ya seperti itu. Jadi ada istilah juga, ini kan tadi pakai istilah, saya juga pakai istilah juga. Istilah NTT. Ada orang mengatakan begini, perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan yang tidak pernah dimulai. Asik. Jadi kalau kita memulai segala sesuatu, kita mau melepaskan segala sesuatu, itu hidup dalam roh. Mari kita lihat dalam Galatia pasal 5. Hidup menurut daging atau menurut roh. Ini komunitas Spartan yang menentukan. Hati adalah hakim. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini anak muda biasanya ini. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kepadamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ini Rasul Paulus menyadari bahwa dia dulu seperti itu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, betul. Tetapi kalau ingin hidup dalam roh, ada buahnya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Haleluya. Benar banget tuh tadi semua penjabaran yang sudah kita diskusikan pada saat siang hari ini, bahwa di dalam komunitas rohani itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita untuk kita bisa sama-sama tahu maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita juga bisa menjadi berkat buat teman-teman kita yang mungkin lemah, mungkin dalam kesesakan, mungkin dalam sakit penyakit dan kelemahan, jalan keluar yang membutuhkan jalan keluar juga kita bisa menjadi berkat buat mereka. Dan satu hal lagi yang paling penting juga, bahwa sebelum kita masuk ke dalam komunitas, terlebih dahulu kita mempunyai pikiran-pikiran yang seperti apa yang pikiran di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam perkataan kita juga harus memiliki perkataan dalam Yesus Kristus, dan dalam perbuatan juga kita harus memiliki perbuatan-perbuatan yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya nggak? Ya, benar sekali. Jadi untuk rekan-rekan Spartanas dimanapun kalian berada, dan juga rekan-rekan komunitas muda lainnya di luar sana, apabila kalian merasa diberkati atau mungkin punya pergumulan yang sedang dialami, jangan sungkan-sungkan untuk klik link di bawah. Benar, di jangan deskripsi sungkan-sungkan. untuk kita sama-sama boleh kita kumpulkan dan kita doakan ya, bahwa kita hadir di sini untuk ya sama-sama melayani, sama-sama menguatkan, sama-sama kita bertumbuh. Nggak ada ibaratnya nggak ada pahlawan kesiangan, nggak ada untuk membuktikan bahwa gue lebih benar, gue lebih berisi, gue lebih rohani dibandingkan yang lain. Nggak ada. Kita mau sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita selalu memandang gembala kita yang agung, itu Yesus Kristus. Haleluya. Seperti tadi satu pujian tadi ya, arti kehadiranmu, yaitu arti kehadiran kita juga ada di sini untuk di tengah-tengah pandemi ini juga kan bisa menghibur. Selain menghibur juga kita bisa sama-sama inilah membangun komunitas. Nanti di suatu saat jika sudah pandemi ini udah selesai, kita bisa kita bareng-bareng lagi memuji nama Tuhan. Nah, terus komunitas tentunya. kita udah makin kuat tuh, Le. Ya, Iyalah, dan pasti kuat harus dan makin kuat, dan juga pastinya banyak ini ya, ibaratnya banyak kesaksian ini yang akan pasti diceritakan. bahkan luar biasa penyertaan Tuhan selama pandemi corona. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul kembali. Pasti banyak banget kesaksian khususnya di kaum muda-mudi remaja. Mungkin dari Pak Pendeta Okto bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bisa sharingkan pada saat siang hari ini. Ya, saya akan menyimpulkan bahwa tujuan utama Allah menyelamatkan kita. Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita, karena Dia memanggil kita, tujuannya untuk menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan, semoga dengan apa yang sudah kita bahas saat siang hari ini kembali bisa menjadikan kekuatan buat teman-teman dimanapun kalian berada. Ya, berarti kita rekap lagi komunitas itu. Di dalam satu komunitas itu ada 3 poin, yaitu love,
care dan sharing. Jadi teman-teman harus selalu ingat tiga Pondasi dasar tiga ya. pondasi dasar dalam suatu komunitas itu. Dan juga untuk para leader dalam suatu komunitas itu pun dituntut untuk lebih rohani, kuat rohani ya Lebih kan. menjadi teladan lah ya. Jadi lebih teladan dalam tadi Kak Okto segala bilang apapun, ya kan. Ya. Yang memberikan waktunya juga, waktu ibaratnya di dalam kesibukan suatu leader khususnya dalam komunitas, mau nggak mau, suka nggak suka harus memberikan waktu sedikit itu untuk orang lain yang mau bercerita, untuk mengeluarkan unek-unek atau apapun itu. Jadi kembali lagi boleh saya ingatkan juga, jangan sungkan-sungkan untuk kontak, untuk bangun relasi dengan leadernya, untuk mencurahkan apa yang harus didoakan. Jangan sungkan-sungkan untuk membukakan hal yang sebenarnya terjadi, karena tanpa kalian membukakan kita nggak akan tahu, dan kita juga mungkin doanya umum, nggak khusus. Jadi ketika kalian berdoa, kalian mengirimkan pokok doa kalian, apa pergumulan kalian, kita dengan sungguh-sungguh berdoa tepat sasaran gitu. Seperti itu. Ya berarti intinya selain itu juga setelah pandemi ini pun kayaknya tim untuk memperkuat komunitas itu tadi seperti bilang Bro Yohanes tadi bilang, jangan sungkan-sungkan. Mungkin ada beberapa orang yang sungkan di grup gitu kan, atau nggak sungkan lah, maksudnya WhatsApp duluan. Kayaknya kalau menurut saya sih besuk itu emang luar biasa, dan besuk pun juga orangnya jangan banyak-banyak juga gitu kan, nggak mungkin kebuka jadi orangnya paling ya yang tadi lead komunitas itu atau koordinator komudanya bersama 2 atau 3 orang timnya lah yang datang ke rumah teman kita yang itu, mungkin dari yang situ memerlukan. bisa si teman kita itu bisa terbuka kayak gitu. Karena mungkin dia juga merasa nyaman gitu ya dengan tindakan yang kita lakukan dengan mengunjungi mereka. Jadi buat teman-teman semua, walaupun di grup WhatsApp kita sendiri juga sudah ada setiap harinya ada nama-nama yang didoakan, tapi biar lebih spesifik lagi, kalian bisa langsung saja mungkin bisa japri gitu loh ke teman-teman yang mungkin merasa rohaninya lebih dewasa daripada kalian gitu, biar kalian juga merasa nyaman dan merasa leluasa gitu untuk bercerita, dan juga tetap maksudnya tetap bisa menjadi berkat juga. Jadi apa yang kita lakukan itu teman-teman juga bisa rasakan, dan juga tadi kalau Bro Lai juga udah kasih tahu bahwa setelah pandemi ini berakhir mungkin kita bisa kembali untuk mengaktifkan jaringan kunjungan kita ke teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jadi menurut saya apa yang sudah kita sharingkan pada saat siang hari ini dan lewat channel ini, tentunya di episode yang akan datang juga bisa lebih memberkati kalian semua. Dan doakan juga mungkin di episode selanjutnya kita bisa tampilkan bentuk visual kita untuk kita sama-sama bisa menikmati tidak hanya dari audio tapi dari audio visual juga, kita bisa merasa diberkati lewat channel ini, ya nggak? Iya. Kita kasih bocoran kan nih buat minggu depan sama gua saya. Jangan dong, biar penasaran. Ya surprise, gitu. oke. Ya. Ya mungkin waktunya untuk kita menutup perbincangan diskusi yang indah pada siang hari ini. Saya serahkan waktunya untuk Kak Okto untuk menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, komunitas Spartan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rekan-rekan kami dimanapun berada siang hari ini, apapun yang dialami, yang dihadapi, kami percaya bahwa Allah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami pikirkan dan doakan, karena kuasa itu sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. cintamu Seperti sungai yang mengalir, dan tiada betapa dalam kasih-Mu. ketika ku hadapi Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. cintamu Seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.